Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa ashabihi yunafi'u ulumi wal hikam. Teman-teman sahabat UKS Karya Laksana, di video kali ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu kewajiban belajar. Namun di sini ada yang berbeda nih. Saat ini kita akan mengambil materi ataupun ya bisa dibilang penjelasan daripada kitab Ta'limul Muta'alim. Sebelum dilanjut, Tadus minimal, alhamdulillah saya belajar di pondok pesantren Al-Mawana yang salah satunya adalah belajar kitab Ta'limul Muta'alim. Alhamdulillah nanti kita mungkin bakal belajar sama-sama tentang apa itu kitab Ta'limul Muta'alim, isinya tentang apa, siapa pengarangnya. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas di video kali ini. Makanya tonton sampai beres. Dia akan berkaya karena selain bila syaitan mustaqim jalan yang akan ta'alim ghairil maghdubi alaihim. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu tema atau ya satu tema yang berjudul kewajiban belajar. Nah, sebelum kita lanjut ke tema, kita akan seperti tadi akan membahas tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'limul Muta'alim ini buah karya dari Syekh Az-Zarnuji, yang mana ini adalah bentuk perhatian, bentuk kasih sayangnya musonib terhadap para penuntut ilmu, para pencari ilmu, terutama kita sebagai pelajar gitu ya, yang mana musonib berkata bahwa mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi banyak dari mereka tidak mendapatkan istilahnya buah dari ilmu tersebut, ya, samratul ilmi, buahnya ilmu tidak mereka dapatkan di istilahnya mencari ilmu tersebut. Nah, hal itu terjadi karena mereka menuntut ilmu salah. Ini yang diterangkan oleh musonib. Dan terlalu banyak atau banyak syarat-syarat yang ditinggalkan oleh para pencari ilmu itu agar syarat-syarat untuk mendapatkan buahnya dari ilmu yang mereka pelajari. Nah, di kitab ini musonib memberikan nasihat kepada kita, khususnya wabil khusus ya, dititik beratkan kepada para pencari ilmu, baik itu yang di sekolah ataupun di pesantren atau di mana saja, di tempat majelis ilmu. Ini di dalam kitab ini menjelaskan tentang bagaimana
cara atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelajar, santri, ataupun yang menuntut ilmu agar supaya ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka tekuni itu bisa bermanfaat, bisa eh, apa ya, mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Di dalam kitab Talimul Muta'alim ini musonib ya, Syekh Azhar Nursi merancang kitab ini menjelaskan menurut nasihat para alim ulama, para apa ya istilahnya, ahli ilmu, gurunya Syekh Azhar Nursi. Hanya disusunlah oleh Azhar Nursi tentang ini apa, kitab Talimul Muta'alim ini. Yang mana kitab Talimul Muta'alim ini berisi, di dalam kitab Talimul Muta'alim ini ada 13 eh, 13 bab, kalau misalkan ini ya, 13 pasal. Yang mana pasal pertama itu menerangkan tentang hakikat ilmu, hukum mencari ilmu, dan juga faedah atau keunggulan mencari, atau keunggulan atau keutamaannya ilmu. Itu yang pertama sampai yang nomor 13. Nah, yang nomor 13-nya adalah hal-hal yang mempermudah datangnya rizki dan hal-hal yang dapat memperpanjang atau mengurangi umur. Itu yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Itu sedikit bahasan tentang kitab Ta'limul Muta'alim yang akan sama-sama kita pelajari. Di bab pertama ini kita akan belajar tentang kewajiban belajar. Musonib di sini menuliskan satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwasanya menuntut ilmu atau belajar itu wajib bagi muslim dan muslimat. Muslim itu siapa? Muslim adalah orang yang beragama Islam dari golongan laki-laki. Nah, itu disebut muslim. Sedangkan muslimat adalah orang Islam dari golongan perempuan. Jadi, muslim ataupun muslimat itu dihukumi wajib untuk belajar atau menuntut ilmu. Kemudian musonib memberitahukan kepada kita ada kalimat i'lam. I'lam di sini kedudukannya adalah sebagai fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Sedikit kita membahas tentang tasrif. Fi'il amar itu adalah fi'il artinya pekerjaan dan amar itu perintah. Sederhananya gitu. Perintah untuk mengerjakan i'lam. Ketahuilah, perlu diketahui bahwa apa yang harus kita ketahui, bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim dan muslimat itu tidak sembarang ilmu. Makanya nanti di kitab Talimul Muta'alim ada beberapa ilmu yang istilahnya tidak wajib untuk dipelajari. Di antaranya adalah ilmu nujum. Apa itu ilmu nujum? Nanti kita bahas di eh, video berikutnya mungkin ya. Kalau misalkan, makanya harus tetap tonton dan support channel UKS kalian laksanain. Nah, perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslimin muslimat itu tidak untuk sembarang ilmu. Nah, tetapi terbatas pada ilmu agama. Kita bahas tentang ilmu agama. Terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan
tentang cara bertingkah laku atau muamalah dengan sesama manusia. Sehingga di sini musonib menuliskan satu kutipan, yakni waqdul amal hifdul hal, bukan. Sehingga di sini musonib menuliskan satu keterangan, yakni gini. Yuqalu afdolul ilmu ilmu hal wa afdolul amal hifdul hal. Nah, yang artinya ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Nah, sedangkan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Ilmu hal itu apa gitu ya? Tadi kan ilmu apa pan yang paling utamanya adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal di sini adalah yang dimaksud musonib itu adalah ilmu agama. Apa contohnya? Contohnya seperti sholat. Nah, ilmu hal di sini adalah tentang agama. Contohnya adalah seperti sholat. Begini, seorang muslim atau seorang muslimah itu diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Nah, karena sholat dihukumi wajib, nah kita mempelajari tentang tata cara sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat itu bisa atau itu dihukumi wajib karena itu sebagai perantara kita untuk mengerjakan sholat. Nah, bagaimana kita akan melakukan sholat jika kita tidak tahu syarat dan rukunnya? Nah, untuk mengetahui syarat dan rukunnya tersebut, kita mesti belajar. Nah, hukumnya belajar mengetahui syarat dan rukun sholat itu dihukumi wajib. Nah, seperti itu. Yang kedua, contoh lainnya adalah puasa. Nah, puasa wabil khusus di sini puasa Ramadan. Puasa Ramadan bagi muslimin muslimat itu dihukumi wajib. Nah, dikarenakan dihukumi wajib, maka mengetahui bagaimana syarat sah puasa, batal puasa, kapan dimulainya puasa, batasannya sampai mana. Nah, mempelajari pelajaran itu dihukumi wajib. Nah, puasanya wajib, mempelajari apa istilahnya ilmu tentang puasa itu dihukumi wajib. Apalagi zakat misalkan. Zakat dihukumi wajib atau apa itu bisa zakat fitrah, zakat mal gitu kan. Dihukumi wajib. Nah, bagaimana kita sedangkan apa zakat itu wajib tapi kita tidak tahu ilmu zakat itu berapa yang harus dikeluarkan, kapan harus dikeluarkan. Nah, itu tidak tahu. Nah, hukum kita mencari tahu tentang bagaimana zakat, bagaimana atau berapa yang harus dikeluarkan, nah itu dihukumi wajib gitu. Nah, jadi intinya hukum mempelajari sesuatu yang dikategorikan wajib, misalkan ya tadi yang tadi disebutkan adalah sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari kewajiban tersebut dihukumi wajib. Nah, seperti tadi kita mau sholat, agar sholat kita sempurna, pasti kita harus tahu cara atau syarat sah rukun-rukun sholatnya. Nah, mengetahuinya bagaimana dengan cara belajar. Nah, kewajiban kita belajar. Kita wajib belajar tentang tata cara sholat, mengenal rukun-rukun dan syarat-syarat sah sholat. Nah, begitu. Sahabat UKS Karya Laksana, Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya, di dalam kitab ini dituliskan, Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya,
Kenapa beliau tidak mengarang satu kitab yang berjudul tentang juhud, yang membahas tentang juhud? Apa itu juhud? Nah, nanti kita bahas. Nah, ini ada satu kisah. Kenapa ada yang bertanya kepada Muhammad bin Al-Hasan, kenapa beliau tidak menuliskan buku tentang juhud? Apa yang dijawab oleh Muhammad bin Hasan? Beliau menjawab, aku telah mengarang satu kitab. Aku telah mengarang apa masalah juhud ini dalam satu kitab yang mana kitab itu membahas tentang fil buyu'i, tentang jual beli. Nah, ketika Muhammad bin Al Hasan ditanya kenapa Anda tidak mengarang satu kitab yang membahas tentang juhud, nah Muhammad bin Al Hasan menjawab, aku sudah mengarang atau menjelaskan tentang juhud ini di dalam kitab jual beli. Yang dimaksud juhud yang ditulis oleh musannif di sini adalah, yang dimaksud juhud adalah orang yang menjaga dirinya dari barang yang subhat dan juga makruh. Nah, jadi yang dimaksud juhud di sini adalah orang yang menjaga dirinya daripada barang subhat dan juga daripada barang yang makruh. Apa itu barang subhat? Barang subhat itu adalah statusnya antara halal dan haram itu 50-50 gitu, 50-50, cuman lebih dekat ke halalnya itu kalau subhat. Sedangkan makruh, makruh juga sama antara halal dan haramnya itu 50-50 gitu ya. Cuman kalau makruh lebih dekat ke haram. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud juhud di sini adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perkara atau hal yang subhat dan juga apa istilahnya barang yang makruh. Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab buyu jual beli atau perdagangan. Nah, jadi intinya gini, kalau misalkan pedagang ingin jadi pedagang yang benar gitu, maka harus tahu dulu nih bagaimana cara-cara menjadi pedagang yang benar. Jadi setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan maka dihukumi wajib mengetahui cara berdagang dalam Islam. Ya, wajib menjaga atau mengetahui cara berdagang dalam Islam supaya apa? Supaya dapat menjaga dari yang tadi itu ya, menjaga daripada barang yang subhat dan juga barang yang makruh. Nah, gitu. Nah, setiap orang juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati ini. Apa contohnya? Misalnya tawakal. Seseorang disuruh tawakal, diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Nah, bagaimana kita akan tawakal ketika kita tidak tahu gitu? Bagaimana ilmu tentang tawakal itu seperti apa? Tawakal itu apa gitu. Nah, kita mengetahui, kita mencari tahu tentang tawakal itu dihukumi wajib gitu. Apalagi contohnya adalah tobat. Tobat, kita harus tobat kepada Allah. Nah, bagaimana cara supaya kita tobat gitu? Caranya gimana? Nah, kita mengetahui atau mencari-cari ilmu tentang masalah tobat itu dihukumi wajib. Nah, terus takut kepada Allah, ilmunya bagaimana? Nah, kita mengetahui ilmu yang tersebut dihukumi wajib. Nah, kenapa? Karena semua itu terjadi pada segala keadaan di dalam hidup kita. Nah, jadi kewajiban menuntut ilmu atau kewajiban belajar intinya adalah yang tadi di awal ada hadis menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," bahwasanya menerangkan
menuntut ilmu atau belajar itu wajib bagi muslimin muslimat. Nah, di musonib menjelaskan bahwa tidak semua ilmu wajib untuk dipelajari. Nah, ada ilmu-ilmu yang memang tidak wajib untuk dipelajari. Itu. Jadi intinya kita harus belajar, harus rajin belajar, mengetahui cara-cara, misalkan yang tadi dijelaskan bahwa ketika di dalam sholat, ketika sholatnya harus apa ingin khusyuk, maka kita harus mengetahui rukun-rukun atau apa sih yang ada di dalam sholat itu kita harus pelajari. Nah, mempelajarinya dihukumi wajib. Nah, di dalam sholat ada baca fatihah misalkan. Berarti kalau misalkan baca fatihah itu termasuk eh, istilah membaca Al-Quran. Nah, kita mempelajari tentang bagaimana cara baca Al-Quran, makhrajul hurufnya, gimana-gimananya. Nah, itu dihukumi wajib karena itu menunjang atau sebagai perantara kita untuk melaksanakan kewajiban yang tadi itu, apa, sholat. Begitu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di kajian pertama kita kali ini ya, berdasarkan kita taklim mutalim. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Besar harapan semoga para penonton setia UKS Karya Laksana barangkali mau memberikan saran ataupun istilahnya masukan, boleh banget ditunggu di kolom komentar. Komentar yang memotivasi kami semua untuk terus memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada di video-video kami. Nah, akhirul kalam, semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Ingat sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Makanya jangan sampai lelah dalam mencari ilmu. Karena itu adalah kewajiban kita, itu yang menjadi tanggung jawab kita di dunia, mencari ilmu, bekal untuk beribadah kepada Allah. Karena ada istilahnya, kalau misalkan kita beramal tanpa ilmu, ya percuma, nggak akan diterima. Nah, nantinya akan ada istilah capek gawe teka pakai gitu kalau Sundanya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.